Oke, ya, semangat pagi Sobat Trader. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi di channel Melek Trading. Untuk di hari ini seperti biasa ya, saya akan menginformasikan mengenai prediksi market. Dan besar harapan kami di sini adalah semoga Sobat Trader bisa mendapatkan sedikit informasi sebelum memasuki trading di hari ini. Oke. Seperti biasa juga, dan saya akan informasikan mengenai peluang-peluang yang akan terjadi di market, baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental. Ya, oke. Yang pertama, selalu saya soroti mengenai kondisi dari dolar Amerika atau istilah lainnya adalah greenback. Ya, dolar Amerika kalau sobat trader pahami sejak awal pekan ini terus mengalami tekanan atau pelemahan. Ya, faktor-faktor yang menekan pergerakan dari dolar Amerika diantaranya adalah yang pertama, terus berlanjutnya aksi profit taking yang dilakukan oleh para pelaku pasar. Ini dilakukan setelah dolar Amerika menurut indeks dolarnya atau DXY ini sempat menyentuh level tertingginya di level 106.30-an kalau saya tidak salah ya. Hampir ke level 106.500 ya untuk indeks dolarnya. Selain itu juga para pelaku pasar juga wait and see akan siapa calon yang akan menggantikan Janet Yellen. Karena kita tahu Janet Yellen saat ini adalah sebagai Menteri Keuangan Amerika. Dan saat ini yang menjadi kandidat itu diantaranya ada 2 orang, ya. Dan ini juga akan menentukan kemana arah kebijakan yang akan diambil oleh Trump saat ini ya, sebagai terpilih sebagai Presiden Amerika. Dan pastinya juga sosok dari Menteri Keuangan Amerika nanti kedepannya juga akan menentukan besaran anggaran atau besaran kebijakan moneter serta kebijakan fiskal juga, apakah bisa mensupport statement pada saat Trump berkampanye beberapa waktu lalu. Oke. Untuk indeks dolarnya ini terus mengalami pelemahan atau tekanan. Di sini kita bisa lihat untuk indeks dolarnya ya. Untuk indeks dolarnya terus mengalami tekanan atau pelemahan, namun masih berada di level 106 ya. Kita tahu pada kemarin indeks dolar Amerika atau DXY itu berada di level 106.80 dan pagi ini kembali tertekan atau kembali melemah dan menyentuh level 106.20 ya. Kalau dari sisi teknikal, potensi pelemahan dolar Amerika saya prediksi juga masih akan berlanjut. Dia akan coba menjebol menuju ke level 106.00. Jika berhasil ditebol akan menuju ke level 105.80 seperti itu. Oke. Selain itu juga kita tahu bahwa di hari ini SEPI akan rilis data high impact, namun ada beberapa data yang medium impact ya, yaitu data perumahan, yaitu data bentar, untuk hari ini ya, hari ini tanggal 19, oke baik, itu ada data perumahan, yaitu building permits dan housing start ya. Oke. Building permits ini merupakan kalau di Indonesia ini istilahnya seperti yang mengurus IMB ya. Dan untuk housing start ini adalah bangunan rumah baru seperti itu. Oke. Untuk building permit diprediksi akan mengalami kenaikan sangat tipis dari 1,43 juta. Diprediksi akan meningkat 0,1 juta menjadi 1,44 juta. Oke. Lalu untuk rumah barunya atau housing start ini juga diprediksi justru mengalami penurunan dan sangat tipis juga dari sebelumnya 1,35 juta turun menjadi 1,34 juta. Oke. Jika rilis data perumahan nanti sesuai dengan ekspektasi, maka potensi dolar Amerika masih mengalami tekanan atau pelemahan ya, seperti itu. Karena teknikalnya masih menekan pergerakan dari dolar Amerika ya. Oke. Selain itu juga kita tahu bahwa sentimen market yang berkembang saat ini, para pelaku pasar meyakini bahwa pada pertemuan di Desember nanti Federal Open Market Committee atau FOMC ini masih berpeluang akan memangkas sebesar 25 basis point. Namun menurut FedWatch ini saat ini terus mengalami penurunan ya. Sebelumnya sempat menyentuh level 80-an, tepatnya di level 85%. Saat ini hanya berada di level 60-an, 60% kalau saya tidak salah untuk menurut FedWatch-nya, bahwa
The Fed akan memangkas tingkat suku bunga sebesar 25 basis point pada pertemuan Desember nanti. Namun kita tahu, pada pekan kemarin Powell mengatakan bahwa Bank Sentral Amerika tidak akan terlalu terburu-buru untuk memangkas tingkat suku bunganya. Ya, karena apa? Beliau mengatakan bahwa tingkat inflasi yang tinggi serta ekonomi Amerika yang solid masih mendukung bahwa tingkat suku bunga masih berada di level tertingginya saat ini. Namun yang akan dicermati adalah kemana arah kebijakan Bank Sentral Amerika pada tahun 2025 nanti di bawah kepemimpinan Donald Trump. Karena kenapa? Kita tahu Trump merupakan tipikal yang agresif mengenai pajak barang-barang dari luar, terutama dari China yang dikenakan beban pajak sebesar 60%, sedangkan dari negara-negara lain hanya sebesar 20%. Dan beliau merupakan salah satu presiden yang menentang pajak pengusaha yang tinggi seperti itu. Dan beliau juga tipikal presiden yang anti imigran gelap yang masuk ke Amerika. Dan beliau pernah mengatakan bahwa akan bekerja sama dengan militer atau bahkan bisa menggunakan kekuatan militer untuk mengusir imigran gelap yang masuk ke Amerika. Seperti itu. Oke. Statement dan beberapa kebijakan-kebijakan yang akan diambil atau dijalani oleh Trump apabila beliau terpilih ini sangat mendukung penguatan dari dolar Amerika. Namun ya kita lihat bagaimana pelaksanaannya pada saat beliau menjabat sebagai presiden di bulan Januari nanti. Oke, itu tadi kilas mengenai kondisi market dan dolar Amerika, dan perlu saya tambahkan juga, kita tahu bahwa saat ini kondisi di Middle East masih terus memanas, bahkan ada informasi bahwa Israel sudah melancarkan serangan balasan yang sebelumnya kita tahu bahwa Iran sudah meluncurkan kurang lebih sekitar 200 rudal balistik ke Israel, dan Israel per hari ini juga sudah melakukan serangan balasan dengan meluncurkan ratusan rudal kembali seperti itu. Oke, itu tadi kondisi market, sentimen market serta kondisi saat ini yang bisa mengenai pergerakan market terutama untuk kondisi dari dolar Amerika ya. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan terhadap pergerakan market di hari ini. Baik, untuk mata uang dulu ya yang saya soroti untuk di Euro USD, kalau sobat trader perhatikan ya. Pada pergerakan kemarin Euro kontra dengan USD mencoba untuk rebound, mencoba untuk menguat ya. Dan di sini sudah terbentuk yang namanya hampir membentuk konfirmasi bullish engulfing ya. Dan untuk di hari ini saya prediksi pergerakan dari Euro USD akan coba melanjutkan penguatannya ya. Sasarannya akan menuju ke level 1.06300 sampai dengan level 1.06500 ya. Oke, itu untuk kenaikannya atau penguatannya. Jika penurunannya kalau saya prediksi tidak akan terlalu jauh, hanya akan menuju ke level 1.05600 sampai dengan 1.05300. Itu pelemahan dari pound sterling. Untuk di euro ya. Selain juga untuk di hari ini, data euro akan dicermati adalah mengenai current account, lalu ada final core CPI dan final CPI ya, seperti itu. Dari data-data tersebut diprediksi unchanged atau tidak berubah ya. Namun untuk current account-nya ini diprediksi turun dari 31,5 billion atau miliar ya. Lalu turun menjadi 27,0 ya. Sedangkan untuk final core CPI-nya itu 2,7% unchanged atau stabil, sedangkan final CPI juga stabil di level 2,0%. Oke. Jika dirilis sesuai ekspektasi, maka potensi penguatan euro tetap masih akan berlanjut di tengah indikasinya pelemahan dari dolar Amerika ya, seperti itu. Oke, ini pergerakan dari euro. Lalu kita ke pergerakan mata uang yen atau Japanese yen ya. Oke, yen saat ini bergerak mencoba menguat ya. Dan kalau secara teknikal saya akan coba prediksi akan menuju ke level 153.500 sampai dengan level 153.00 ya. Dan pelemahannya dia akan mencoba ke level 154.30 sampai dengan level 155. Penggerak pergerakan yen hari ini ya masih sama seperti yang kemarin,
Karena kenapa kita tahu bahwa salah satu petinggi di Jepang mengatakan bahwa beliau sedang mengamati pergerakan dari mata uang yen. Dan apabila pergerakan yen sangat volatile, dalam arti jika melemah cukup liar, maka bisa saja Bank Sentral Jepang akan melakukan intervensi, ya. Dan perlu sobat trader perhatikan juga gejolak internal di Jepang mengenai wacana kapan kenaikan tingkat suku bunga ini masih membebani pergerakan dari mata uang yen seperti itu. Selain itu juga pelemahan dari dolar Amerika juga mensupport yen untuk menguat. Oke. Selanjutnya kita untuk ke pergerakan pound sterling. Oke. Untuk pound sterling sobat trader perhatikan ya, dia akan mencoba recovery, dia akan coba rebound ya, mencoba menguat tapi masih terbatas ya. Dan kalau dari sisi teknikal saya prediksi penguatan pound sterling akan menuju ke level 1.27 sampai dengan level 1.27500. Namun kalau pelemahannya dia akan mencoba ke level 1.26500 sampai dengan level 1.26000. Oke. Dari sisi fundamental ya, kita tahu bahwa di hari ini jam 5 sore nanti akan ada monetary policy report hearings. Jadi maksudnya adalah adanya statement ya, laporan dari pejabat Bank Sentral Inggris atau Bank of England seperti itu. Ya. Dan ini akan dicermati mengenai karena kita tahu sebelumnya dari Ketua Bank Sentral Inggris memprediksi bahwa akan adanya pemangkasan tingkat suku bunga lanjutan di bulan Desember nanti seperti itu. Ya oke. Dan untuk di hari ini yang tadi saya prediksi bahwa potensi pergerakan pound sterling terhadap US dollar masih akan coba menguat terbatas. Ya, oke. Lalu untuk di Aussie. Baik, untuk Aussie dari sisi teknikal ya. Kalau kita lihat Aussie masih mencoba bergerak menguat ya. Dan kalau dari sisi teknikal saya prediksi dia akan mencoba menguat menuju ke level 0.65500 sampai dengan level 0.66000. Oke. Jika melemah, dia akan mencoba ke level 0.65000 sampai dengan 0.64500. Itu pelemahan dari Aussie. Dari sisi teknikal. Dari sisi fundamental, kita tahu di tengah adanya pelemahan dari dolar Amerika ini yang mensupport penguatan dari Aussie. Selain itu juga harga bahan-bahan komoditas di Australia seperti biji besi dan tembaga ini sudah mulai naik. Ini juga yang mendukung penguatan dari Aussie seperti itu. Oke. Lalu kalau untuk pergerakan, oke tadi sudah ya, euro, Aussie, pound sterling dan yen juga sudah. Oke. Sekarang kita coba ke commodity. Baik, ini ke pergerakan harga emas ya. Oke. Untuk di emas kemarin tertinggi berada di level 26.15 dan terendahnya berada di level 25.64. Untuk di hari ini, saya prediksi akan mencoba ke level 2625 ya dan level 2635. Itu pergerakan gold. Untuk kenaikannya, jika penurunannya dia akan mencoba ke level 2600 sampai dengan level 2580. Dari sisi teknikal, ya, potensi kenaikan gold masih akan berlanjut. Namun, kalau sobat tidak perhatikan pada time frame weekly dan time frame monthly, ya, di sana masih memberikan sinyal bahwa bearish atau tren penurunan masih terus membayangi pergerakan dari emas. Untuk fundamentalnya, kita tahu ya, tadi saya ulas sedikit mengenai kondisi di Middle East ya yang semakin memanas. Ini juga menjadi salah satu pemicu gold masih akan coba naik. Di sisi lain ya, pelemahan dari dolar Amerika semakin membuat harga emas kembali bersinar ya. Antisipasi juga karena saat ini wait and see-nya para pelaku pasar akan siapa Menteri Keuangan yang akan ditunjuk oleh Donald Trump ini juga masih mempengaruhi pergerakan market. Selain itu juga sentimen market yang tadi di awal saya informasikan ini juga turut merangsang pergerakan dari gold atau emas. Namun untuk dari ini saya prediksi tren
bullish emas diprediksi juga masih akan berlanjut seperti itu ya. Oke, itu pergerakan harga emas. Lalu kita ke pergerakan harga minyak. Oke, dari sisi teknikal, sobat trader perhatikan, ya ini sudah terbentuk yang kemarin ya, di time frame daily, sudah terkonfirmasi secara utuh terbentuknya bullish engulfing. Jadi potensi secara teknikal kenaikan oil atau minyak masih akan berlanjut di hari ini. Saya prediksi akan menuju ke level 70.00 sampai dengan level 71.00. Jika penurunan, dia akan mencoba ke level 69.50 sampai dengan level 69.00 seperti itu ya. Namun kondisi di Middle East ya dan sentimen market saat ini yang masih bisa membuat atau membatasi kenaikan dari oil atau minyak tersebut. Oke. Lalu kita coba ke pergerakan indeks saham Amerika atau di Wall Street ya. Oke, untuk di saham Amerika antara lain adalah untuk Dow Jones Industrial Average, S&P 500 dan Nasdaq. Ini ketiganya kemarin ditutupnya mix ya. Di sini sobat trader bisa melihat bahwa Dow Jones ini mengalami penurunan sebesar 0,13%, sedangkan S&P 500 dan Nasdaq mengalami kenaikan ya. Untuk S&P 500 itu mengalami kenaikan sebesar 0,39% dan Nasdaq naik sebesar 0,6%. Oke. Dukungan kenaikan ini karena didukung oleh naiknya saham-saham teknologi ya, seperti itu. Nah, untuk di hari ini untuk pergerakan indeks saham di Wall Street Amerika, saya prediksi masih akan coba melanjutkan kenaikannya namun terbatas seperti itu. Oke. Lalu kita coba ke pergerakan indeks saham Asia. Untuk di Hang Seng. Hang Seng ya, dia akan mencoba ke level 20.000 ya untuk di Hang Seng, namun masih akan terus dibayangi oleh kondisi perlambatan ekonomi di China. Dari sisi teknikal, pergerakan kenaikan yang tadi saya katakan akan mencoba ke level 20.000. Jika level 20.000 berhasil dijebol, akan menuju ke level 20.500. Namun untuk saat ini masih terus dibayangi dengan tekanan atau penurunan. Sasarannya akan menuju ke level 19.500 sampai dengan level 19.000 untuk pergerakan Hang Seng seperti itu. Oke. Namun secara fundamental yang tadi saya katakan, masih melambatnya pertumbuhan ekonomi China masih terus membayangi pergerakan dari Hang Seng. Oke. Lalu untuk di Nikkei. Nah, di Nikkei saat ini juga masih bergerak cenderung sideways, hanya berada di range 38.000 sampai dengan level 39.000. Untuk di hari ini saya prediksi ya, dia akan mencoba ke level 38.000, 38.000 ya maksud saya, sampai dengan ke level 39.000 ya. Karena kenapa? Kondisi yen yang mencoba terus menguat, ini yang membebani pergerakan dari Nikkei. Namun Nikkei diuntungkan dengan gejolak internal yang terjadi di Bank Sentral Jepang dan di pemerintahan Jepang mengenai wacana kapan akan dilakukannya kenaikan tingkat suku bunga, apakah di awal tahun 2025 atau di kuartal kedua tahun depan seperti itu. Oke. Ya, untuk sobat trader, tadi dari informasi baik di sisi teknikal maupun dari sisi fundamental yang semoga besar harapan kami untuk bisa mendapatkan informasi sobat tradernya sebelum melakukan entry posisi di market. Oke. Nah, besar harapan kami bahwa sobat trader selalu sehat dan selalu semangat untuk mendengarkan informasi market dari channel Melek Trading. Apabila informasi tersebut dan informasi ini sangat berguna untuk sobat trader, jangan lupa di subscribe, share, like, and comment. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat.